Kalau liputannya cuma liputan biasa-biasa aja yang nggak terlalu urgent ya kita pakai kamera yang biasa-biasa aja. Meskipun sebenarnya lensa-lensa tersebut nih yang 18-135 apa 18-200 ini hasilnya nggak sebaik lensa-lensa khusus gitu. Tapi artinya kalau kebutuhannya kita cuma nembak rusa ya nggak perlu lah pakai basoka gitu kan. Daripada gua bawa 128 giga satu terus tiba-tiba error nih. Selesai nggak tuh lo 128 giga lo yang lo bawa? Gue mendingan bawa yang 16 giga 8 biji gitu. Jadi manajemen kegiatan, manajemen dokumentasi, dan terakhir manajemen peralatan fotografi. Mempersiapkan kamera dan lensa sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah ini saya kasih contoh lah. Paling gampang itu yang kamera-kamera medium apa namanya yang kelas-kelas menengah lah ya, yang harganya ya 5 juta, 4 juta. Yang ringan itu. Lalu lensanya juga kalau bisa yang vario, yang variabelnya tinggi, yang variabelnya 18-135, 18-200. Ini fotografer pasti tahu lah, pasti paham lah. Gitu. Lalu memiliki kamera layar per view LCD yang flip juga bagus lah, supaya untuk memudahkan kita liputan di lapangan. Lalu mempersiapkan peralatan penunjang, tripod, lighting, dan lain-lain. Oke, gini, gue mau jelasin. Kenapa ada itinerary yang harus dipelajari di depan? Karena berhubungan dengan kita mau pakai kamera apa. Kalau liputannya cuma liputan biasa-biasa aja yang nggak terlalu urgent ya kita pakai kamera yang biasa-biasa aja gitu. Atau kalau memang kebutuhannya kita mobilenya tinggi, mobilitasnya tinggi, ya pakai kamera yang ringan-ringan lah, jangan yang berat-berat. Itu maksud gue gitu. Nanti kebayang nih pasti sama si fotografer kan. Oh, materi liputannya ini. Berarti gue harus pakai lensanya ini, lensa. Karena kalau kebanyakan lensa berat kan. Ya gue bawa yang simpel-simpel aja lah gitu. Karena supaya kita nggak makan tempat gitu, nggak makan tenaga juga. Jadi kita gunakan lensa yang efisien. Meskipun sebenarnya lensa-lensa tersebut nih yang 18-135 apa 18-200 ini hasilnya nggak sebaik lensa-lensa khusus gitu. Lensa-lensa kayak 70-200, kayak 16-35 dan lain-lain. Tapi artinya kalau kebutuhannya kita cuma nembak rusa atau nembak binatang hewan kecil lainnya, ya nggak perlu lah pakai basoka gitu kan. Nggak perlu lah pakai rudal, kecuali kita nembaknya tank gitu. Baru kita pakai rudal. Nah, itu kita harus membedakan, harus bisa tahu tuh apa gitu. Lalu mempersiapkan peralatan penunjang seperti tripod, lighting sebagai antisipasi. Jadi gini, tripod banyak yang bagus gitu, yang kokoh, yang memang standarnya fotografer pakai gitu ya, ada. Tapi kok di gunung nggak penting juga gitu. Gue jarang tuh pakai bawa tripod yang berat-berat gitu, yang memang dipakai kalau buat motret di gedung gitu, jarang. Gue pakainya tripod murah. Yang penting gini, tripod itu bisa nopang kamera gue gitu. Tapi kan nggak enak bang. Pasti beda lah tripod mahal sama tripod mahal. Iya. Tapi gue bicaranya masalah fungsi. Menggunakan tripod itu di outdoor buat apa sih? Paling buat time lapse atau buat slow speed. Jadi nggak urgent-urgent banget gitu. Ya kalau bikin time lapse, kalau pakai SLR ya pasti berasa goyang-goncangannya kalau pakai tripod kecil. Tapi kalau time lapse, gue pakai GoPro, pakai tripod kecil, asal bawahnya dijagain pakai tas gitu ya, diganjel tas, dibebanin tas, nggak bakal jatuh kok itu tripod. Nah, ya kayak gitu-gitulah. Lalu flash juga sama.
ya flash bawa seperlunya aja. Kalau bisa yang pakai baterai A2. A2 itu kan bisa didapetin di mana aja kan, di Alfa, Indomaret ada gitu. Bahkan kalau bisa pakai baterai-baterai yang bisa dicas gitu, baterai A2 yang bisa dicas itu juga lebih efisien. Oke, lanjut. Jadi tadi dari persiapan kamera, lensa, lalu persiapan flash, tripod, kemudian ini banyak orang menganggap sepele ketika mau liputan gitu. Dia cuek-cuek aja, mau jalan-jalan aja udah, nggak dicek lagi tuh, karena kameranya udah lama nggak dipakai, main bawa aja sampai atas, ternyata sensornya kotor, sensornya berjamur, lensanya berjamur, atau lensanya bermasalah. Nah, ini kita liputan di hutan nih, liputan jauh dari mana-mana, nggak ada Gojek yang bisa cari sewaan gitu. Biasanya kalau kita motret di gedung, ada kamera bermasalah, biasanya kita tinggal telepon rental kamera, nanti dianterin pakai Gojek gitu. Itu kalau di kota tuh. Kalau di gunung nggak bisa. Jadi gimana caranya supaya peralatan yang bakal kita bawa tuh benar-benar perfect gitu. Ya kita cek dulu lah gitu. Lalu bawa cleaning set yang pasti nih. Ini ada satu set cleaning. Jadi ada blower, ada pen, ada apa nih namanya, gue lupa nih, tense tissue dan lain-lain. Nah, ini untuk tools untuk bersihin kamera secara darurat kalau di lapangan. Yang selanjutnya adalah siapkan dry bag dan payung. Nah, ini orang jarang nih yang mikirin nih sebenarnya. Kalau di gunung ribet bang, bawa payung, dry bag dan lain-lain. Kan tas gue udah ada covernya. Gitu. Gue tahu gitu. Setiap tas ada covernya. Tapi masalahnya ketika hujannya deres yang nggak terkira, hancur itu peralatan semuanya, rembes semua. Makanya dry bag berapa duit sih gitu kan? Sama kamera lu juga mahalan kamera lu. Bawa dry bag gitu. Jadi kondisi bener-bener cuaca mengancam, itu dry bag udah paling penting itu. Masukin semua elektronik ke situ. Biarin tumpuk-tumpukan dulu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting aman gitu. Lalu yang tambahan berikutnya adalah payung gitu. Nah, payung ini fungsinya yaitu kayak di gambar sebelah kanan tuh. Biasanya orang kalau liputan di gunung ketika hujan itu selesai, nggak bakal motret. Nah kalau bawa payung, padahal keren tuh momennya. Pendaki jalan hujan-hujanan pakai raincoat, ya kan, di pinggir kawah. Momen keren, tapi kalau lu nggak bawa payung nggak bisa motret, nggak bisa ngeluarin kamera. Nah makanya kalau misalkan bawa payung, ya lumayan lah bisa dapat momen itu. Oke lanjut. Next ya. Siapkan peralatan cadangan, kamera, baterai, memori sebagai antisipasi kerusakan. Karena tidak ada sumber energi di sana gitu. Oke gini. Jadi tadi yang gue bilang, kalau kamera trouble di gunung itu nggak ada gantinya gitu. Kalau gue sih biasanya kamera bawa dua ya. Jadi meskipun yang satu di tas doang gue nggak pakai, tapi tetap gue bawa. Bodinya itu, bodi kamera ya. Lalu baterai cadangan. Jadi gini, kalau kita jalan ke satu tempat yang memang masih ada listrik, itulah fungsinya tadi riset gitu kan. Kalau masih ketemu tempat yang bisa ngecas, nggak apa-apa bawa charger, bawa peralatan lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kita ke gunung gitu ya, ke Gunung Gede, Pangrango atau kemana, ke Merbabu, ya ada listriknya cuma di base camp. Sisanya ke atas itu nggak ketemu listrik gitu. Makanya baiknya bawa baterai cadangan kira-kira 2 atau 3. Kalau foto biasanya lebih awet lah ketimbang video. Kalau video sehari itu bisa habis 3 sampai 4 baterai. Nah, makanya kalau
daripada kita berharap yang nggak pasti, mendingan kalau gue bawa baterai yang agak banyak sedikit, supaya andaikan memang tidak ada listrik, gue masih bisa motret karena gue punya baterai cadangan yang cukup gitu. Lalu kalau punya power bank atau solar panel yang portable ya bagus gitu. Waktu di Kilimanjaro gue bawa tuh solar panel yang portable, jadi lumayan bisa ngecas power bank, ya lumayan lah buat darurat itu. Lalu siapkan memory card tambahan. Jadi gini, memory card ini menjadi pilihan yang 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 agak krusial juga gitu kalau di adventure. Itu ada saya bilang tuh. Untuk pemilihan kapasitas memori, sebaiknya pilihlah memori yang berkapasitas sedang namun banyak. Itu saya kasih contoh. Misalkan 16 GB 8 piece. Jadi taruhlah ya, kita asumsinya kita gunakan 128 GB. Daripada gua bawa 128 GB satu, gua mendingan bawa yang 16 GB 8 biji gitu. Atau 32 GB 4 biji. Karena apa? Gini, ketika memori penuh lagi saat lu motret, kalau 128 GB gue yakin penuhnya lama gitu, bisa ribuan foto gitu. Tapi kalau misalkan satu hari, perjalanan ini misalkan 4 hari nih gitu. Nah, gue sehari ngabisin 2 memori atau sekitar 32 GB. Ya gue cukup bawa yang 16 GB 8 piece gitu. Jadi karena gini, kalau 128 GB lu tunggu sampai penuh dengan durasi liputan 4 hari, terus tiba-tiba error nih. Ceritanya nih, maaf ya, amit-amit, itu error nih memori. Selesai nggak tuh lo 128 GB lo yang lo bawa? Selesai. Syukur-syukur bisa selamat. Kalau enggak, memorinya rusak, basah, korslet, error, gimana? Nah, makanya kalau misalkan kita pakai memori yang 16 GB, sehari 2. Yang error ada 1 atau 2. Yang lain kan nggak terpengaruh. Cuma bagian memori yang error itu aja. Itu manajemen kalau ada trouble. Ya kita menghindari itu sih, jangan sampai. Ya itulah, itu contohnya. Kenapa gue prioritasin mendingan bawa 16 GB agak banyak ketimbang satu memori kapasitas besar hanya 1 buah, karena itu riskan banget gitu. Itu nggak, ya gue sih ngeri lah kalau kayak gitu. Lalu perangkat charging, nah ini nih, ini sering paling banget jadi masalah nih ketika perjalanan tim atau perjalanan sebuah grup nih. Jadi gini, kadang itu kalau charger kamera, power bank, ponsel dan lain-lain, kabel-kabel itu biasanya tuh kalau grup itu pinjem-pinjeman itu. Karena males bawa biasanya. Pinjem dong kabel. Ada akhirnya kita jadi keganggu tuh di lapangan tuh kerja. Makanya kalau gue bisa satu tas, itu isinya kabel-kabel, charger dan lain-lain itu satu tas. Jadi nggak keselip-selip, nggak bakal hilang. Lalu yang kedua, sambungan kabel. Nah ini krusial juga nih. Lu datang ke satu tempat, misalkan taruhlah di warung, biasanya di base camp gitu ya. Itu colokan paling banyak berapa? 1, 2 lah paling banyak. Syukur-syukur lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba cuma ada 2, yang satu sudah dipakai orang, satu lagi kita, kebutuhan kita. Terus kalau lu nggak bawa kabel sambungan, jadi orang egois gitu. Nah, kalau gue biasanya bawa kabel sambungan, supaya gue bisa share nih ke teman-teman yang lain. Jadi kalau gue bawa kabel sambungan, dia bawa fitting T lagi, akhirnya agak banyak tuh colokan yang bisa kita pakai kan. Gitu. Nah ini gue kasih contoh nih. Gini. Nah ini gue biasanya bawa yang ini nih, yang sebelah kiri. Oke, di next ya. Nah biasanya gue bawa yang sebelah kiri nih, yang ada USB chargingnya nih. Nah ini enak banget nih asli. Jadi ada colokan listrik 3, terus sisanya USB.
Jadi biasanya kalau ngecas GoPro, handphone, terus power bank dan lain-lain yang tape-nya USB, ini langsung. Lalu kalau untuk kebutuhan laptop, terus charger kamera SLR dan apa ini biasanya kita bisa konekin lagi ke Jadinya ini satu perangkat ini bisa ngecas berapa perangkat sekalian gitu. Satu kabel ini bisa ngecas langsung berapa perangkat gitu. Jadi efisien waktu karena apa? Kalau kita nungguin satu cas, satu penuh kita cabut, itu kita tidurnya kapan gitu. Bahkan kalau gue sampai ke tempat istirahat, itu biasanya jam 9 malam. Itu kalau gue ngurusin can doang tuh, itu gue bisa nggak tidur sampai pagi. Karena banyak baterai yang harus gue cas gitu. Nah akhirnya solusinya adalah gue bawa alat-alat sendiri untuk ngecas. Kalau yang lain gue udah nggak urusin lah, bodo amat lah. Lo mau ngecas bagaimana, kayak yang penting urusan perangkat gue tuh aman gitu. Oke, yang lanjutnya steker colokan nih. Nah, kalau di dalam negeri mungkin nggak masalah sih. Tapi kalau di luar, di lu jalan ke beberapa negara gitu, lu pasti tahu tipe colokan di beberapa negara beda sama colokan kita gitu. Nah, gue ngalamin gitu. Jadi gue selalu bawa tipe steker yang sesuai dengan negara yang bakal gue tuju gitu. Jadinya ketika gue mau ngecas ya sesuai dengan ketika gue colokin steker apa namanya stekernya baru outputnya colokan yang biasa gitu. Jadi bisa ngecas langsung gitu. Lalu steker lampu sebagai alternatif terakhir. Nah ini steker lampu nih. Ini tips yang paling mujarab kalau lo trekking ke Himalaya nih, gue kasih tahu. Trekking di Himalaya itu biasanya kita tidur di apa namanya ya, kayak tea house gitulah. Nah biasanya lo ngecas di situ bayar tuh, ada tulisannya berapa, $1, $2 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan steker lampu lu bawa nih, di setiap kamar itu kan ada lampu. Emang nggak ada colokan, karena memang lu kalau mau ngecas di luar gitu, supaya bayar. Tapi kalau gua ngakalinnya, lampunya gue copotin, gue ganti steker ini nih. Nah, dari steker lampu ini kan lampu tetap bisa nyala, gue bisa ngecas pakai ini gitu. Nah itu sedikit trik aja sih gitu. Nah ini alternatif terakhir lah kalau nggak ketemu colokan. Gitu. Oke lanjut. Nah, mempersiapkan media untuk backup data, laptop, hard disk. Nah, dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang kondusif, sebaiknya semua file hasil liputan segera diamankan. Jadi gini, ya kalau liputan di gunung rasanya nggak mungkin ya, bawa laptop tuh kayaknya susah lah. Tapi laptop bisa ditinggal di base camp kan. Jadi kalau kondisinya sudah aman banget gitu, udah aman. Biasanya kita sampai base camp, istirahat, itu kalau bisa langsung di copy tuh, file-filenya tuh. Ya tadi lagi balik lagi antisipasi kalau takutnya ada kendala gitu, tiba-tiba kamera rusak, memorinya nggak kebaca, atau amit-amit tiba-tiba di perjalanan sebelum sampai rumah kameranya kecolongan atau ketinggalan di kendaraan dan lain-lain. Nah faktor-faktor itu yang memungkinkan terjadi, makanya ketika lo dalam kondisi kondusif yang aman langsung copy. Nah kalau misalkan memang nggak bawa laptop yang tadi gue bilang, memori yang udah lu pakai hari itu lu cabut, lu tukar pakai memori baru. Memori yang udah kepake nih simpan di tempat yang aman, supaya jangan sampai memori tersebut ada kendala gitu. Biasanya kalau memori simpennya sembarangan, pinnya rusak atau kegesek-gesek benda, akhirnya nggak kebaca di komputer. Makanya langsung amankan, taruh tempatnya, simpen tempat baik-baik supaya ini liputan hari ini gitu. Jadi nggak ya kita nggak kepikiran takut rusak. Gitu. Oke lanjut, filing semua hasil liputan dengan rapih. Ya kalau bawa laptop lu bisa filing lah langsung. Namanya biasanya kalau gue perjalanan, karena perjalanan panjang 14 hari, gue copy file tiap hari. Malam langsung copy gitu. Jadi nggak berantakan. Oh gue tahu nih hari ini tanggal segini, hari ini tanggal segini gitu. Nah, nanti kebutuhannya, karena kalau di lapangannya mungkin nggak pusing. Ketika lu sampai rumah milihin filenya setengah mati itu kalau file sampai berhari-hari. Mana lagi nih tempatnya? Karena kan kadang kamera kan
Memang berurutan nomornya. Cuma ketika kamera itu tidak berurutan, dia mulai dari nol lagi, udah ngacak tuh udah yang bawah ke atas, atas ke bawah gitu. Nah itu menghindari itu sih. Lalu jika ada perangkat tersebut, jangan biarkan memori berisi liputan. Nah ini udah nih, yang tadi gue bilang. Mohon maaf Bang Riko. Iya. Ini durasi 1 menit lagi. Oh oke. Iya. Oke, bentar ya. Maaf Oke. potong ya. Oke, ini udah bentar lagi sih, udah habis nih. Lalu jika kamera digunakan memiliki teknologi Wi-Fi ya langsung backup aja pakai hard disk wireless gitu. Sekarang ada kok hard disk wireless, jadi konekin kamera ke hard disk langsung transfer data itu bisa. Ya kayak gitulah kira-kira. Jadi karena waktunya sudah habis, nah pas banget nih selesai dan selamat mencoba kalau di next slide-nya. Gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator.